Selamat sore dok. Sore. Boleh mengganggu sebentar? Ya, silakan duduk. Maaf ya dok, saya mengganggu sebentar karena saya penasaran dok. Ya, kodrat seorang yang diluluskan menjadi dokter itu memang untuk diganggu pasien dan keluarganya. Tetapi bagi saya itu merupakan bentuk layanan kasih kepada sesama ciptaan Sang Maha Pencipta, dan para dokter membantu memperbaiki kerusakan ciptaannya akibat kesalahan manusia itu sendiri. Aduh, nyaman sekali mendengarnya. Boleh bertanya dok? Boleh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Gini dok, istri saya kan dirawat di rumah sakit Majenah di kelas 3 karena menggunakan KIS. Katanya kena gula dan jadinya mau dipotong. Saya kan memang kerjanya buat gula aren. Kalau tiap hari badannya kena gula aren kan wajar dok. Mengapa bisa membuat kaki luka dan mau dipotong? Kalau saya sih justru tiap hari kena solar. Apa ya ada penyakit solar? Oh, maksudmu istrimu buat gula aren dan badannya kena gula aren terus jadi sakit gula gitu? Lah iya toh dok. Apa karena pakai KIS semua badannya harus dipotong kakinya biar cepat sembuh? Ya nggak mungkin gitu. Semua tindakan atas dasar indikasi medis demi kepentingan pasien. Dan kami pada waktu melayani pasien seringkali kami tidak tahu pasien tersebut itu pasien umum atau apa, BPJS dan segala itu kita tidak tahu ya. Istrimu namanya siapa? Nama istri saya Oriza Panicem dok. Ini bukan begitu Pak. Penyakit gula pada istrimu disebut kencing manis atau disebut diabetes mellitus. Diabetes itu artinya madu, mellitus artinya mengalir. Jadi artinya dari tubuh mengalir madu. Dalam arti kata madu itu manis dan yang mengalir kencing, maka disebut kencing manis. Oh, makanya kencing istri saya sering dirubung semut. Berarti kencingnya manis ya dok? Untuk membuktikannya, icipin aja kencing istrimu. Ah dokter, masa sampai segitunya sih? Tapi benar juga sih ya. Suatu saat saya akan coba. Terus bagaimana istri saya bisa kena kencing manis dok? Oh ya gini, mau dijelaskan dengan bahasa yang gampang atau bahasa ilmiah? Wah dokter ini rupanya termat-termat. Saya nggak makan sekolah dok. Makan saya itu asap knalpot. Tapi gelar saya S3. Apa itu, profesor? Bukan dok, saben-setu setor dok. Setor muka, setor duit. Itu loh dok. Itu kan baru 2 S-nya. S1-nya lagi apa? Dokter kepok. Satunya itu sungkem dok. Dan kembali ke laptop aja deh dok, udah. Ya, oke. Ya, istrimu punya keturunan kencing manis tidak? Ya, nggak tahu lah dok. Wah, pandangan pertama saya jatuh cinta. Pandangan 7 terjadi kejadian yang saya inginkan dok. Dan akhirnya abahnya langsung saya dipaksa nikah. Ya, apa boleh buat. Padahal saya dulu punya kerjaan loh dok. Dan saya waktu itu disumpah, 1, apapun yang terjadi tidak boleh bercerai. 2, menafkahi istri dan anak. 3, tidak boleh tambah istri dong. 4, setelah menikah harus tinggal berdua. Tidak boleh ikut mertua atau orang tua. Jadi saya dan istri saya seperti dibuang dong. Lah kok malah kamu jadi curhat itu gimana sih? Tapi ya itu namanya berani bertanggung jawab, kamu jempol kan gitu ya. Sekarang kembali ke laptop ya. Kencing manis itu memang bisa karena keturunan, tetapi juga bisa karena didapat. Kencing manis terjadi pada umumnya karena insulin tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ya dok, insulin itu makanan apa lagi? Jadi gini, Pusing. ya, jadi gini, insulin itu diproduksi oleh organ yang berada dalam perut, ya, di bawah hati, namanya pankreas. Sel di dalam pankreas menghasilkan insulin. Insulin akan mengendalikan gula di dalam darah. Cara memasukkan gula ke dalam sel tubuh manusia, maka itu punya tenaga dan orangnya juga punya tenaga, ya. Bila gula di dalam darah rendah, gula dalam sel darah orangnya lemes, keringat dingin, rasanya seperti orang lapar, kadang les-lesan.
Bila pankreas kurang memproduksi insulin, maka gula di dalam darah menjadi tinggi, maka terjadi kencing manis. Lah, kok pankreas tidak memproduksi insulin cukup? Itu kenapa, Dok? Ya, pankreasnya rusak sebagian. Misalnya, pernah kena infeksi atau pankreasnya lelah memproduksi. Pankreas rusak itu bisa karena minuman alkohol atau penyakit lainnya. Walah, minuman alkohol bisa jadi kencing manis ya, Dok? Dulu saya sebelum menikah sering minum oplosan, Dok, sampai muntah-muntah juga. Nah, itu bagus. Saya tunggu ya panen penyakitnya. Ih, jangan gitulah, Dok. Masa suami istri sakit kencing manis semua? Ya. Nah, itu penyakit di usia tua terjadi karena di waktu muda tidak memanage kesehatan dengan baik. Usia tuanya panen penyakit. Saya jadi sedih dan kecewa, Dok. Kenapa nggak ketemu dokter dari dulu? Kenapa baru sekarang ketemu? Nah, dulu-dulu kalian masih sehat, tidak butuh dokter. Idealnya dokter itu bila terpaksa saja mengobati, lebih mengarah ke pencegahannya, namanya preventif. Tapi dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara bersama. Jadi saling melindungi, bukan saling mencelakai. Lah, saling mencelakai gimana sih, Dok? Kok kita kan umat beragama loh. Kok saling mencelakai? Memang tidak enak didengarnya, tapi itu kenyataannya. Misalnya penjual makanan yang dengan warna menarik sehingga pembelinya banyak, ternyata menggunakan pewarna yang tidak untuk pewarna makanan yang harganya murah. Makanan diberi pengawet, bukan pengawet makanan. Terus seperti kamu di pojok tadi rokok bersama teman-temanmu, saudara-saudaramu, di situ padahal ada anak kecil yang kalian bertiga rokok dengan santainya. Padahal di situ anak-anak dan penunggu pasien ada. Asap rokokmu mengotori paru-parunya mereka, sedangkan berobat dan menunggu di poli paru. Apa kamu tidak mencelakai mereka? Bayangin, orang yang kena kencing manis darahnya lebih kental dibandingkan orang normal. Kalau kental, aliran darahnya lambat, bisa kena ke jantung, momongannya lebih berat. Kalau darah mengalirnya lebih lambat, bisa tersumbat. Kalau aliran darah tersumbat, maka jaringan di seluruh tubuhnya tidak dapat darah. Lambat laun jaringan akan membusuk. Itu karena tidak dapat darah tadi. Maka jadi koreng yang suka sembuh. Kadang perlu dipotong. Sumbatan di jantung namanya serangan jantung. Kalau sumbatan di otak namanya stroke. Nah, ini contohnya. Suster, tolong ambilkan. Lah, kok seperti luka di kaki istri saya, Dok? Nah, memang ini foto kaki istri kamu. Sedang kita diskusikan apa mau dibersihkan atau dipotong. Kebetulan Bapak datang. Jangan dipotong lah, Dok. Masa istriku yang cantik jadi cacat? Ya, nanti kita diskusikan dengan dokter bedah dulu ya. Tapi sebenarnya kita tidak banyak pilihan untuk tindakan agar istrimu selamat. Dan bila terpaksa diamputasi, setelah sembuh bisa dibuatkan protese kaki. Besok unit rehabilitasi medik dan kesehatan fisik RSUD Majenang akan menindaklanjuti. Wes jam. Oh iya, kena kencing manis. Dari keturunan nggak tahu ada yang kena kencing manis apa enggak. Ini minuman kemasan yang nggak pernah. Mau istriku tuh miskin. Kalau makan ya yang penting nasi putihnya banyak, lauknya sedikit, paling sayuran. Tapi nggak tahu juga sih. Ya kehidupan masa remajanya dulu kayak apa. Kok ya bisa kena kencing manis toh. Piwe itu. Keturunan nggak tahu ada kencing manis atau tidak. Riwayat makan nasi putih dominan bisa akibat nasi putih yang dominan, ya, menyebabkan pankreas kerja keras menghasilkan insulin, sehingga semakin tua daya produksinya menurun. Akibatnya gulanya dalam darah meninggi. Selama ini diobati apa? Dulu sama dokter di puskesmas diberi obat yang besar dan ada yang kecil juga. Tapi saya nggak tahu namanya, Dok. Terus sama tetangga disaranin minum obat herbal, ramuan dari daun-daunan dan akar-akar yang tidak ada bahan kimianya dan tidak ada efek sampingnya. Selama 1 tahun kaki mulai melepuh. Saya tanya ke yang menyarankan obat herbal, katanya obatnya jamu manjur.
racunnya dikeluarkan lewat tapi yang melepuh itu dok. Selama ini minum obat herbal, gula darahnya gimana? Diperiksa enggak? Ya diperiksa lah dok. Ya, cara periksanya gimana? Apa ditusuk jarinya? Apa yang diambil darahnya dari sini? Enggak dok, dipegang dahinya, ini dipegang dahinya sambil komat-kamit, terus dilihat dari alat seperti HP kecil, ada angkanya 121 pada 138, katanya sih normal katanya dok. Wah, caranya sakti ya Pak. Periksa gula darah dengan megang dahi, terus keluar angkanya. Kalau periksa gula darah ya harus dari darah. Kalau periksa gula kencing ya harus dari kencing. Kalau periksa gula yang megang dahi yang namanya gula dahi atau gula jidat. Nah, bagian Bapak kalau lebih percaya sama tetangga yang lulus SD atau SMP saja tidak tuntas. Nah, tetangga bilang kalau minum obat dari dokter bisa merusak ginjal karena obatnya dari unsur-unsur kimia. Kalau dengan obat herbal tidak merusak ginjal gitu. Iya Bu Suster. Nah, ini hasil laboratoriumnya menunjukkan ginjalnya sudah tidak bagus. Ureumnya 220. Itu kalau listrik sudah tegangan tinggi. Kreatininnya 6,8. Proteinurinnya positif 3. Hasil USG-nya sebuah ginjal ukurannya mengecil. Nah, ini kan sudah menunjukkan fungsi ginjalnya tidak bagus, Pak. Justru obat-obat dari dokter itu untuk menekan ginjal supaya tidak rusak. Tapi Bapak malah milih tetangga yang sekolah dokter saja tidak, tapi pengetahuannya lebih dokter. Ya, hasilnya seperti ini. Ya iya loh Bu Suster. Teman saya yang lebih lama dari istri saya ya masih baik-baik aja tuh. Padahal duluan dia yang kena kencing manis. Dia juga minum obat herbal atau ramuan seperti istri kamu enggak? Katanya enggak loh. Katanya dia minum obat Prolanis dari rumah sakit Majenang. Setiap bulan ngantri kontrol dan ambil obat Prolanis. Ngantrinya lama. Yang suka obat Prolanis banyak, ya nggak mau lah istri saya suruh ngantri lama, kecuali kalau saya punya orang dalam atau kenalan pejabat, jadi nggak perlu ngantri. Kalau ada kenalan pejabat kan sebut nama pejabat terus didahulukan. Kalau semua sebut nama pejabat, berarti semua didahulukan ya Pak? Tidak seperti itu Pak. Dilayani sesuai nomor urut datang. Jadi adil. Kita membiasakan diri untuk budaya antri. Bayangkan bila seorang pejabat mau antri, kita justru lebih hormat. Sekarang sudah terlanjur seperti ini. Gula darah istri Bapak sekarang 155. Waktu datang, baik tidak terukur oleh alat. Tinggi banget itu Pak. Kita tunggu keputusan dokter ya Pak. Bila nanti saran dokter bedah untuk dipotong, yang manut ya Pak. Jika nanti dokter anestesinya minta kreatininnya diturunkan, ya nanti akan ada tindakan cuci darah. Bapak juga manut juga ya Pak. Demi keselamatan istri tercinta. Ya, baiklah Suster. Lah, Dok, istri saya kena kencing manis. Nanti kalau saya berhubungan dengan istri saya ketularan kencing manis nggak Dok? Apa mending saya ganti istri aja ya Dok daripada saya ketularan? Kamu dulu sering minum oplosan, alkohol dan sebagainya. Seperti tadi saya bilang, minuman tersebut bisa merusak pankreas, menyebabkan kencing manis. Bukan ketularan dari istrimu, terus mau ganti istri. Selama ini kamu nggak berhubungan apa sama istrimu? Enggak Dok, saya takut ketularan, jadi saya ngerental Dok. Dok, saya belum selesai bertanya Dok. Besok aja Dok.